Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dalam perlindungan Allah. Kita tahu pada saat memasuki tahun 2020 yang lalu, ada satu fenomena dunia yang sangat menggemparkan, yang berdampak pada kesehatan umat manusia, yang bisa membawa kepada kematian setiap saat, yaitu COVID-19. Hingga saat ini, dunia terus berusaha melawan agar COVID-19 ini segera bisa berakhir dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, di tengah-tengah ketakutan manusia di dalam menghadapi virus COVID-19 ini, banyak hamba Tuhan mengangkat satu topik firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini. Sehingga pada waktu itu dan sampai sekarang ini, mendadak Mazmur 91 ini jadi terkenal. Semua orang mulai membaca kembali dan semua orang mulai mendengarkan kembali secara berulang-ulang mengenai Mazmur 91 ini. Memang firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan atau kedaluarsa. Firman itu adalah firman yang hidup. Dan bagi kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan, Mazmur 91 ini sangat menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan banyak orang-orang mulai menghafalkan Mazmur 91 ini. Ada seorang ibu, dia hafal Mazmur 91 ini dari ayat pertama sampai dengan yang ke-16. Suatu hal yang sangat luar biasa. Mazmur 91 yang diberi judul dalam perlindungan Allah. Mazmur 91 ini adalah pengalaman bangsa Israel di dalam menghadapi satu tekanan, di dalam menghadapi rasa ketakutan, di mana bangsa Israel pada waktu itu dia berada di masa-masa yang sukar. Khususnya dia menghadapi suatu penyakit menular yang sangat mematikan. Seperti halnya keadaan kita saat ini yang sedang kita alami, yaitu kita sedang menghadapi COVID-19, satu virus yang sangat menular. Di zaman perjanjian lama diceritakan ada berbagai bentuk bahaya yang bisa mengancam bangsa Israel pada waktu itu, sehingga membuat ada rasa ketakutan yang sangat mendalam. Antara lain ancaman itu yaitu serangan dari bangsa-bangsa yang lebih kuat. Dia merupakan satu ancaman untuk keselamatan akan bangsa Israel. Ada satu ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang kedua, ada wabah penyakit menular yang sangat mematikan, seperti wabah penyakit sampar. Wabah penyakit sampar ini setiap saat bisa merenggut nyawa siapa saja. Sehingga inilah ada satu rasa ketakutan, kecemasan yang dialami oleh bangsa Israel yang sangat mendalam pada waktu itu. Mazmur 91 ini berisi janji Tuhan kepada umatnya yang percaya, yaitu suatu perlindungan dan keselamatan di masa-masa yang sulit yang sedang dialami. Masa-masa sulit seperti apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Kalau kita mau keluar dari masa sulit yang kita alami saat ini, jawabannya ada di dalam Mazmur 91 ini. Ada begitu banyak janji Tuhan kepada umat percaya, yaitu Tuhan menjanjikan suatu keselamatan, Tuhan menjanjikan perlindungan, Tuhan menjanjikan pemeliharaan. Oleh karena itu, mari kita pegang janji Tuhan. Sesuai dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan seterusnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di dalam Mazmur 91 ini. Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Dan Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, jangan takut. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap apapun yang sedang terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini masih banyak orang yang masih dihantui dengan rasa ketakutan yang sangat mendalam akibat adanya penyakit menular yaitu COVID-19 ini. Kembali Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini kepada anak-anaknya, kepada kita semua, engkau tidak usah takut. Jangan takut, sebab kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai dimanapun kita berada. Dia berjanji akan melindungi kita. Dia berjanji akan memelihara kita. Dia berjanji akan memberikan keselamatan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan itu? Kuncinya ada di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kata melekat di sini adalah gambaran sebagai suatu cinta sejati. Ada cinta yang tulus kepada Tuhan, sebab kita mengenal siapa Tuhan kita. Kata mengenal di sini tidak hanya sekedar kita tahu sekilas siapa namanya, tinggalnya di mana, alamatnya di mana, apakah dia sudah berkeluarga atau belum, apakah dia sudah punya anak atau belum. Itu hanya sekedar sekilas mengenal, tetapi tidak tahu akan isi hatinya. Hal itu hanya sekedar mengenal saja. Tetapi kata mengenal di sini yang Tuhan inginkan, yaitu seperti sebagai seorang sahabat. Kita bisa tahu, kalau sahabat itu bisa tahu sahabat kita, apa yang akan dilakukan, apa yang direncanakan dalam kehidupannya, apa yang menjadi isi hatinya. Oleh karena itu, kata mengenal di sini, kita harus benar-benar tahu akan apa isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita pada saat kita mengenal Tuhan. Jangan hanya sekedar kita mengenal secara sekilas di dalam kehidupan kita, tetapi yang terpenting kita harus mengenal apa isi hati Tuhan. Maka barulah dikatakan hati kita melekat kepada Tuhan. Ada cinta sejati kepada Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai cinta, seorang yang sedang lagi jatuh cinta, dia pasti inginnya selalu bersama-sama, inginnya selalu bertemu, inginnya selalu melekat satu dengan yang lain. Tidak mau terpisahkan satu dengan yang lain, selalu dekat melekat kepada pasangannya. Seperti hanya Daud, dikatakan bahwa Daud memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Hati Daud melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang diperbuatnya. Apa yang diperbuat oleh Daud akan selalu berhasil. Sehingga dari keturunannya, inilah ada satu keturunan seorang nama Mesias yang dinamakan Yesus. Dicatat dalam Alkitab, Yesus adalah keturunan Daud. Satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kalau kita mau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan setiap apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, istilah melekat dalam bahasa Inggrisnya yaitu love, yaitu cinta. Dalam bahasa aslinya dikatakan melekat itu artinya kasak, yang artinya desire, satu gairah, satu ada dorongan yang kuat. Untuk apa? Untuk mencintai Tuhan. Syarat untuk bisa melekat kepada Tuhan adalah kita harus mengenal siapa Tuhan dengan sesungguhnya. Kita harus mengenal Tuhan, apa menjadi isi hati Tuhan. Dialah Tuhan yang hidup, Dialah Tuhan yang berkuasa, Dialah Tuhan yang maha tinggi. Semakin kita mengenal pada Tuhan, maka kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya. Bapak-Ibu sekalian,
Bagaimana kita bisa mengenal dan melekat kepada Tuhan? Melalui kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan setiap saat. Kita mau mengenal isi hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, mari kita hanya berpusat hanya kepada Tuhan. Mari kita kehidupan kita berpusat hanya kepada Tuhan. Seperti ada pujian mengatakan bahwa Jesus is the center of my life. Yesus itu adalah pusat di dalam kehidupanku. Yang tidak kalah penting juga, yang penting kita harus mau jaga hati kita. Jaga hati kita terhadap apapun yang kita lakukan, terhadap apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Seberapa jauh gairah kita untuk kita mengenal dan melekat kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam Mazmur 91 ini, kuncinya yaitu apa? Hati kita melekat kepada Tuhan. Kata melekat ini adalah sebagai gambaran cinta sejati hanya kepada Tuhan. Untuk kita bisa melekat pada Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Setelah kita mengenal Tuhan dan melekat kepada Tuhan dengan benar, melalui baca firman Tuhan, dengan melalui merenungkan firman Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai pusat dalam hidup kita, maka kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu apa? Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, dan kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, seperti di dalam Mazmur 91 ini. Maukah kita menerima itu dalam kehidupan kita? Maukah kita mau menerima perlindungan yang Tuhan yang sudah sediakan dalam kehidupan kita? Mari kita mau dekat dan melekat hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.